kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan. Marilah kita simak dengan penuh perhatian sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare Bapak Muhammad Zainal Asnur SIP, dan dimohon kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jadi program sudah jam siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru semangat partisipasi Bawaslu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati, saya banggakan narasumber kita hari ini ada Bapak Prof. Dr. Rizani. Selamat datang kembali di Parepare, Prof. Beliau ini sebenarnya bertugas di Manado, makanya kebetulan beliau ada di Parepare. Kita memohon kesediaan beliau untuk sebagai narasumber kegiatan kita pada hari ini. Saya hormati Pak Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare, Bapak Irwan Surya Darmawan. Saya hormati, saya cintai dan banggakan Bapak Ibu yang terundang, ada dari komunitas Radio Peduli, komunitas Radio Isra. Saya mohon maaf tidak mengurangi hormat saya kepada kita semua. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya hormati pula staf sekretariat panitia Bawaslu Kota Parepare yang menyiapkan kegiatan ini. Alhamdulillah, syukurillah, dan tentunya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mulia, kegiatan di mana peran-peran kita dibutuhkan pada tahapan-tahapan pemilu yang sementara berjalan. Satu pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam terang benderang seperti saat ini. Nah, tentu sedikit ada pertanyaan, kenapa kita mengundang Bapak Ibu sekalian yang komunitasnya ada di Parepare. Ini berangkat dari sejarah ketika kami diundang menjadi narasumber di salah satu radio ya di tahun ini. Memang saya berpikir saat itu yang tepat kalau Bawaslu punya kegiatan menghadirkan komunitas ini. Karena kenapa? Dari komunitas Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir, radio itu kan terdengar kemana-mana. Jadi kalau kita sudah masuk di lingkaran pengawasan partisipatif, setidaknya informasi-informasi tentang edukasi apa yang harus kita lakukan pada pelaksanaan pemilu akan menjadi perbincangan di radio-radio itu. Ya, kenapa kami menganggap penting? Karena segala sesuatu perkembangan wilayah kita, terus Kota Parepare ini, bahasanya perbincangannya banyak di radio-radio. Nah, terutama kan ini tahapan kampanye, banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat yang terkadang memang kita cari, mana pengawas pemilunya, mana Bawaslunya, mana KPU-nya. Ya, inilah kesempatan kita berdiskusi sebenarnya fungsi-fungsi kita itu seperti apa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pelaksanaan pemilu sudah mengatur. Yang Bawaslu lakukan sekarang ini bukan bukan
dengan inisiatif, hanya sekedar inisiatif, tetapi perintah undang-undang. Bawaslu diminta mengembangkan pengawasan partisipatif. Nah, ini kita sudah membentuk di 5 kelurahan, kurang lebih pesertanya juga sama dengan ini, itu kelurahan sadar pengawasan anti politik uang. Nah, sekarang saya berpikir ini kalau membentuk terus begitu tidak akan melebar, makanya hal sekarang kita lakukan pengawasan, sosialisasi pengawasan partisipatif, kita libatkan kawan-kawan sahabat-sahabat yang selalu berinteraktif di radio, biar informasi-informasi edukasi ke masyarakat itu bisa lebih luas. Nah, tujuannya apa, sahabat-sahabat semua? Kita tahu bahwa Bawaslu tidak seperti malaikat yang bisa menemukan pelanggaran dimanapun titik itu berada, karena personil kita terbatas. Makanya undang-undang perintahkan lakukan pengawasan partisipatif. Sekarang juga perintah undang-undang kedepankan pencegahan daripada penanganan pelanggaran. Kalau pencegahan kita mau lakukan apa? Keterlibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Masyarakat kita itu siapa? Kita yang hadir di tempat ini. Seluruh masyarakat, stakeholder, semua punya peran penting. Kita jangan berpangku tangan bahwa ada JKPU, ada Bawaslu penyelenggara pemilu. Ada secara teknis KPU pelaksanaannya, secara pengawasannya ada di Bawaslu, tetapi tanpa elemen-elemen stakeholder masyarakat itu tidak akan sempurna. Sama yang saya sebutkan, Bawaslu tidak akan bisa mengetahui dugaan pelanggaran di titik manapun kalau tanpa keterlibatan masyarakat di situ, kesadaran masyarakat. Ya, kenapa? Pengawas pemilu Bawaslu tingkat kota itu 3 orang, Bapak Ibu sekalian. Di tingkat kecamatan juga 3 orang. Di tingkat kelurahan hanya 1 pengawas pemilu tingkat kelurahan. Mau mengawasi berapa? Kurang lebih 109.000 DPT yang mau diawasi. Kurang lebih calegnya 292 orang yang kita mau awasi dengan pengawas yang begitu jumlahnya tadi. Jadi ini fungsi-fungsi yang kita kumpulkan, kita undang sahabat semua dengan hormat. Mari kita bahu-membahu, khusus di Kota Parepare ini, mewujudkan pemilu kita secara berintegritas, tertib, jujur, aman, dan adil. Ya, tentu fenomena pelaksanaan pemilu, apalagi di tahapan kampanye, ya banyak hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, ini harapan Bawaslu sebagai pengawasan partisipatif ada juga di masyarakat, ada di kita semua. Terutama yang kita tidak bisa pungkiri, namanya ada yang menjadi fokus ini penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, kampanye hitam, apalagi politik uang. Ini yang kita tidak bisa pungkiri. Dari pemilu pilkada sebelumnya, ini politik uang sangat besar ini gaungnya. Tetapi kedengarannya cuma yang Bawaslu pikirkan, laporan tentang pelaku politik uang di periode yang lalu itu kurang lebih hanya 2 yang melaporkan ke Bawaslu. Padahal kalau kita dengar bahasa di luar tuh, di mana-mana politik uang ini tersebar, di mana-mana terjadi. Nah, ini kesadaran masyarakat yang kita butuhkan. Jangan bekerja sama dengan hal-hal demikian. Saya mengulang, kita belum bercerita tentang regulasi larangannya di dunia undang-undangnya. Ustaz Dahsyat sudah kemana-mana viral itu tentang politik uang haram, sama-sama masuk neraka. Ada lagi Ustaz, saya lupa namanya satu, Yusuf, yang menyogok, yang disogok dengan yang disogok katanya tidak berdosa, tidak ada dalilnya di Al-Quran, tetapi langsung masuk neraka. Ini lebih parah lagi. Jadi tidak ada maafnya, tidak ada tobatnya, langsung masuk neraka. Ini baru dari sudut pandang agama. Kalau undang-undangnya, kita dalam tahapan pemilu, Undang-Undang 7 2017, dalam pilkada ke depan, rezim pemilihan kepala daerah, Undang-Undang 10 tahun 2016, dua undang-undang yang berbeda. Tapi ancamannya juga berbeda. Di pemilu ini ada 3 fase. Di tahapan kampanye
Masa tenang dan pungut hitung itu ancamannya beda-beda. Di masa pungut hitung itu ancamannya sedikit di 36 juta dan denda kurungan 3 tahun 12 bulan ancamannya. Tapi kan kalau kedapatan Bapak Ibu sekalian, bukan persoalan urusan nanti kita terima uang berapa. Masalahnya kalau sudah diundang klarifikasi, ada Bawaslu, ada penyidik kepolisian, kejaksaan yang tergabung di Sentral Gakumdu sudah menyita waktu. Walaupun ujung-ujungnya mungkin tidak terbukti, tapi kan sudah menyita waktu. Nah, undang-undang perintahkan lakukan pencegahan. Apa yang kita harus lakukan dalam melakukan pencegahan? Nanti kita diskusikan bersama Prof di sini. Karena itu perintah undang-undang. Kita masyarakat ada tanggung jawab juga masing-masing pada diri kita untuk mensukseskan pemilu. Bukan penyelenggara saja. Terlebih di undang-undang pilkada keras hukumannya. Penerima pemberi kena hukuman yang sama. Paling sedikit denda 200 juta, paling sedikit denda kurungan 36 bulan. Coba kita bisa bayangkan kalau kita, ya kembali saya ulang, Bawaslu bukan malaikat yang bisa angkat dapat kiri kanan, tapi kalau kena sialnya, ada di antara yang iri tetangga atau apa terus melihat kita menerima, terus ada yang oknum yang memberi, ada buktinya dia dapat langsung dilaporkan. Dan kasihan kalau kita sebagai ibu rumah tangga misalnya, ada Bapak Ibu sekalian waktu pilkada kita proses ibu rumah tangga, bukan lagi dia penerima, dia yang membagi-bagikan. Rumah tangga dia yang membagi-bagikan ke orang. Itu politik uang. Jadi saya harap dengan rekam jejak yang lalu, isu-isu yang santer kita dengar, yang paling keras mempengaruhi itu persoalan politik uang. Jadilah kita pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu yang mana? Pilih yang bagus programnya, visi misinya untuk membangun khusus kota Parepare di minggu depan. Jangan pilih karena ini barang atau uang, karena itu merusak demokrasi. Di samping merusak diri kita sendiri. Bukan rezeki itu Bapak Ibu sekalian kalau kita dibawakan uang, tapi dosa uang haram yang dibawakan itu. Kalau kita paham, saya sudah sebutkan tadi sisi agama dengan sisi undang-undang regulasi dunianya. Nah, sisa peran aktif kita sebagai masyarakat. Mari kita bersinergi dengan penyelenggara, dengan Bawaslu, dengan stakeholder untuk sama-sama melakukan pencegahan biar berjalannya pemilu kita ini bisa berjalan secara berintegritas, jujur, aman dan adil. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang lebar. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mari dengan izin kita semua bersama-sama kita buka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi pemilu kepada masyarakat, dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sambutan yang dibawakan oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare, Bapak Muhammad Zainal Asrun SIP. Para hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara pembuka kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi oleh narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator yang bertugas, Ibu Sasa Aulia Safira SE. Saya undang kepada Ibu Sasa Aulia Safira SE untuk maju ke depan mengambil posisi yang telah disiapkan. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.